Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita baca surah Al-Fatihah. Semoga pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar. Al-Hadiniya Al-Fatihah. Anak-anak, pada pertemuan kemarin, kita telah membahas tentang pengertian dan hukum ijtihad. Kemudian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang syarat menjadi mujtahid dan tingkatan mujtahid. Apa itu mujtahid? Mujtahid adalah seseorang yang berhak melakukan ijtihad, karena tidak semua orang berhak menjadi mujtahid. Adapun syarat-syarat menjadi mujtahid diantaranya adalah: yang pertama, mujtahid haruslah beragama Islam dan merdeka. Yang kedua, mujtahid itu telah balik dan berakal serta mempunyai intelijensi yang tinggi. Sebab dalam melakukan ijtihad membutuhkan pemikiran yang sangat kritis dalam menyelesaikan sebuah persoalan untuk sebuah jawaban bagi kemaslahatan umat. Dan yang ketiga yaitu mengetahui dalil nakliyah dan kehujahannya. Dalil nakli ini bisa berupa firman Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang keempat adalah mujtahid harus mengetahui bahasa Arab dan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan bahasa, yaitu nahwu, shorof, balaghah, dan lain serta problematikanya. Hal ini antara lain karena Al-Quran dan As-Sunnah ditulis dengan bahasa Arab. Dan yang kelima yaitu mujtahid mengetahui ayat-ayat dan hadis-hadis yang berhubungan dengan hukum, meskipun dia tidak menghafalkannya. Selanjutnya, mujtahid harus mengetahui ilmu usul fikih, karena ilmu inilah yang menjadi dasar dan yang pokok bagi orang yang melakukan ijtihad. Dan yang ketujuh, mujtahid harus mengetahui nasikh dan mansukh, supaya dia jangan sampai berpegang pada nas yang telah dinasah. Kemudian yang kedelapan, mujtahid harus mengetahui permasalahan yang telah ditetapkan melalui ijma ulama. Ijtihadnya tidak bertentangan dengan ijma. Kitab yang dapat dijadikan rujukan diantaranya yaitu Marotib al-Ijma. Dan yang kesembilan, mujtahid harus mengetahui sebab turunnya Al-Quran atau disebut dengan asbabun nuzul, dan sebab turunnya hadis atau asbabul wurud. Begitu juga syarat-syarat hadis mutawatir dan hadis ahad. Kemudian syarat yang terakhir yaitu mujtahid harus mengetahui mana hadis sahih dan hadis dhaif serta keadaan perawinya. Dalam hal ini, pada masa sekarang cukup berpegang pada keterangan para ahli hadis atau muhadisin seperti Imam Ahmad bin Hambal, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan sebagainya. Selanjutnya adalah tingkatan mujtahid. Karena setiap manusia diberikan oleh Allah sebuah kemampuan yang berbeda-beda, maka para mujtahid pun juga berbeda dalam berijtihad. Adapun tingkatan tersebut ada 5. Yang pertama adalah mujtahid mutlak atau mujtahid mustaqil, yaitu seorang mujtahid yang mempunyai pengetahuan lengkap untuk beristinbat dengan Al-Quran dan Al-Hadis, yang dengan menggunakan kaidah mereka sendiri dan diakui kekuatannya oleh orang-orang alim. Nah, para mujtahid ini yang paling terkenal adalah Imam Madhab 4. Menurut As-Suyuti, tingkatan ini sudah tidak ada lagi. Yang kedua ada mujtahid muntasib atau mujtahid ghairu mutlak, yaitu orang yang mempunyai kriteria seperti mujtahid mutlak. Dia tidak menciptakan sendiri kaidah-kaidahnya, tetapi mengikuti metode salah satu imam madhab. Selanjutnya adalah mujtahid fil madhab atau mujtahid takhrij, yaitu mujtahid yang terikat oleh madhab imamnya. Memang dia diberi kebebasan dan menentukan berbagai landasannya berdasarkan dalil, tetapi tidak boleh keluar dari kaidah-kaidah yang telah dipakai imamnya. Kemudian ada mujtahid tarjih, yaitu mujtahid yang belum sampai derajatnya pada mujtahid takhrij. Tetapi menurut Imam Nawawi dalam kitab Majmu', mujtahid ini sangat faqih, hafal kaidah-kaidah imamnya.
mengetahui dalil-dalilnya dan cara memutuskan hukumnya. Dan dia juga tahu bagaimana cara mencari dalil yang lebih kuat. Akan tetapi, kalau dibandingkan dengan tingkat mujtahid tadi, dalam mengetahui kaidah-kaidah imamnya, ia tergolong masih kurang. Dan yang terakhir ada mujtahid fatwa, yaitu orang yang hafal dan paham terhadap kaidah-kaidah imam madhab, mampu menguasai permasalahan yang sudah jelas atau yang sulit. Dia masih lemah dalam menetapkan suatu putusan berdasarkan dalil serta lemah dalam menetapkan qiyas. Menurut Imam Nawawi, tingkatan ini dalam fatwanya sangat bergantungan kepada fatwa-fatwa yang telah disusun oleh imam madhab serta berbagai cabang yang ada dalam madhab tersebut. Jadi anak-anak, perlu diketahui bahwa mujtahid ini sangat penting dalam terselenggaranya sebuah ijtihad, dan tidak semua orang boleh melakukan ijtihad untuk diambil hasilnya. Karena setiap manusia memiliki kemampuan yang berbeda-beda, maka para mujtahid pun juga berbeda dalam melakukan ijtihad sesuai dengan tingkat kemampuan mereka masing-masing. Baik, kurang lebihnya seperti itu penjelasan mengenai syarat menjadi mujtahid dan tingkatan para mujtahid. Kurang lebihnya ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Mari kita akhiri pembelajaran daring kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.